Pemirsa, kita akan ke Rudi Setiawan, jurnalis iNews yang saat ini sedang berada di Karanglinggar, Karawang, Jawa Barat. Kita akan sapa, ada Rudi di sana. Rudi, apakah benar saat ini banjir di Karawang belum juga surut? Baik, Camar dan pemirsa, selamat siang. Kami informasikan betul sekali, Camar, untuk banjir di Desa Karanglinggar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini. Kondisinya yang bisa Anda lihat di belakang saya ini masih dalam kondisi yang cukup tinggi. Artinya debit air masih menggenangi ratusan rumah warga yang berada di Desa Karanglinggar. Dan saya saat ini bersama Basarnas dari Bandung, Jawa Barat, di mana tim Basarnas saat ini sedang melakukan mobile untuk melakukan penyisiran di lokasi banjir untuk melihat apakah ada masyarakat atau warga Karawang yang akan meminta bantuan untuk minta dievakuasi. Karena kita lihat tadi ada beberapa warga yang memang yang bertahan di rumah-rumah mereka untuk mengantisipasi agar mereka barang-barang mereka yang berharga tidak diambil oleh orang lain. Jadi kita ingin melihat, karena ini sebentar lagi ini juga cuaca saat ini memang sedikit memang panas, tapi juga cuacanya seperti kayak mau hujan ya, karena ini rada sedikit agak menyengat sekali ya untuk di lokasi sendiri. Ya, saudara, kami nanti akan juga menanyakan langsung kepada Basarnas apakah di tujuan dari mobile ini apa aja titik-titik yang akan dijadikan target untuk mengevakuasi warga atau kebutuhan-kebutuhan. Karena memang ada sejumlah warga yang memang ketika ada perlu bantuan untuk mengantisipasi atau memudahkannya. Ya. Mungkin saya langsung tanya sama Pak Adip Kasih Operasi. Pak Adip ya? Ya, baik. Ya, kita. Ya, saudara, saya berusaha untuk melakukan penyisiran di lokasi ini bersama Basarnas dari Bandung yang saat ini lokasinya yang masih cukup dalam, dan ini bisa Anda lihat gambar seperti yang Anda lihat masih cukup tinggi, sampai untuk di pinggir jalan saja masih setiang air masih setinggi setiang rumah. Ya, dapat kami informasikan bahwa tim Basarnas juga akan terus melakukan secara monitoring atau mobiling. Pak, bisa dijelaskan Pak, ini target untuk mobiling sendiri apa Pak yang dipastikan Pak untuk keperluan masyarakat Pak? Terima kasih. Tujuan mobiling ini untuk penyisiran ya pada masyarakat apabila masyarakat yang ingin minta dievakuasi. Namun kita dari tadi sudah melaksanakan evakuasi sampai siang. Namun sore hari ini kita laksanakan lagi penyisiran atau pengecekan ke rumah-rumah warga, siapa tahu dari masyarakat atau warga minta bantuan evakuasi. Ya, baik Pak, sebentar ya Pak. Kita ingin melihat mobiling seberapa jauh untuk kondisi terkini. Ya, Camar, bisa kami gambarkan untuk sementara kondisi ketinggian air. Bisa Anda lihat bahwa ketinggian air di lokasi ini masih tinggi. Kalau kita lihat di sini ada beberapa titik, kalau di jalan sudah ada beberapa penurunan debit air, hanya beberapa senti ya. Tapi kalau untuk di lokasi banjir sendiri tidak ada batasan-batasan yang bekas air atau yang ada yang turun ya. Di situ masih stuck, artinya masih seperti yang tadi pagi atau tadi siang. Ya, ini kondisinya bisa Anda gambarkan. Kondisinya sudah banyak yang ditinggalkan oleh warganya karena sebagian sudah banyak yang mengungsi, namun sebagian juga ada banyak yang bertahan. Ya, ini kita bisa memantau situasi terkini bahwa gambar terkini rumah-rumah warga kondisinya ya seperti ini. Masih banyak barang-barang yang mengambang ya, artinya berantakan di sini karena memang airnya cukup cepat dan deras. Dan ini bisa dilihat juga bagian ke depan kondisinya cukup masih tinggi. Ya, nah ini rumah-rumah warga yang masih tinggi. Ya, sambil saya monitoring ke bagian
Tengah ya. Kalau tengah kita lihat ada penurunan. Sepertinya ada penurunan sedikit ya. Ya, Pak. Sepertinya kayaknya ada penurunan ya Pak dari durasi untuk kalau kita lihat tuh ada batas bekas air. Biasanya itu ada air yang ada sudah turun ya kelihatan nih Pak. Ya betul Pak. Terkait dengan pada saat ini ya, pada saat ini ada penurunan air sekitar 5 cm, kurang lebih 5 cm, sehingga harapan kami juga mudah-mudahan cepat surut ya terkait dengan ini biar masyarakat bisa kembali ke rumahnya masing-masing. Namun kita saat ini melaksanakan pemantauan pengecekan apabila ada warga yang minta bantuan dievakuasi. Jadi kita cek atau cross check ke rumah-rumah yang terbakar bencana banjir. Ya, baik. Ya, kami kembali akan memperlihatkan kondisi semakin jauh dari lokasi titik awal. Saya terus akan mengarah ke tempat-tempat yang lebih dalam lagi. Apakah di tempat yang dalam itu sudah ada tanda-tanda air surut? Nah, ini bekas ada air surut. Di sini kelihatannya ada sekitar beberapa senti. Tandanya itu bekas air di atas. Itu tandanya air memang ada mengalami surut ya. Ini hampir lebih nih, lebih dari 5 cm kalau kita lihat ini bekas tanda-tanda. Nah, tapi memang sebelah kanan, Camar, kalau sebelah kanan ini, nah ini masih ada kendaraan-kendaraan motor dibiarkan saja oleh pemiliknya karena kalau dibawa ke depan juga dievakuasi sudah tidak memungkinkan lagi. Jadi sama pemiliknya mereka lebih dibiarkan di tempatnya. Namun untuk orang-orangnya sudah mengungsi semua. Ya, ini kondisi semakin jauh saya terus mobile melihat kondisi terkini yang saat ini ketinggian air. Ya, ini bisa Anda lihat kondisi rumahnya juga sudah mulai banyak yang rusak. Karena memang perumahan atau rumah yang di Desa Kalangligar ini, Camar, bahwa ini hampir setiap hujan deras lalu dia digenangi atau selalu mengalami banjir. Jadi setiap tahun bisa sampai 5 atau sampai 6 kali mengalami musibah banjir. Ya. Dari yang Anda sampaikan bahwasannya ini bisa mengalami 5 sampai dengan 6 kali banjir. Kalau di Jakarta ini sejumlah wilayah tergenang karena drainase buruk dan juga dekat dengan kali. Lantas bagaimana dengan di sana? Apakah dekat dengan kali juga atau seperti apa, Rudi? Ya betul, kalau di sini bisa sampai 5 bahkan bisa sampai 7 kali dia. Kalau kemarin aja sampai dalam 1 bulan itu bisa sampai 7 kali karena memang kemarin hujan cukup deras. Ya artinya di sini karena di sini berdekatan dengan Sungai Cibeet dan kemudian Sungai Cibeet itu berdekatan juga hulunya itu pertemuan dengan Sungai Citarum. Jadi saat ini kondisi Sungai Citarum juga kondisinya dalam kondisi yang memang sedang pasang, ketinggian air TMA-nya cukup tinggi. Jadi pertemuan air dengan Cibeet dan Sungai Citarum ini yang mengakibatkan air tidak bisa mengalir ke hulu. Biasanya itu air langsung mengalir ke Pantai Pakis Jaya, langsung ke Muara Gembong atau ke Muara Pakis Jaya, sehingga air bisa mengalir. Namun karena ini air yang begitu banyak dan tersendat, sehingga mengakibatkan menjadi banjir. Dan ini bisa dapat, ini sebelah kanan saya ini gambar, ini gedung sekolah ini, gedung sekolah SMP 1 Negeri Teluk Jambe, kondisinya kalau dari pagi saya lihat cukup tinggi airnya ya. Ya, kita lihat di sini lagi kita monitoring sama tim Basarnas, sepertinya perahu kita lagi mengalami ada sedikit kendala karena memang di sini banyak sampah-sampah, Camar. Jadi sampah-sampah ini udah mulai banyak sekali dan ini bisa jadi untuk dihindari karena mesinnya sempat mati jadi, tapi kita bisa dihidupkan lagi. Dan jadi saya akan berusaha nanti mau melihat ke sana, Camar. Jadi ke depan itu ada yang lebih cukup dalam. Nah, tentunya di sana kenapa dalam? Di sana daerahnya datarannya sangat rendah. Jadi ketika hujan atau ketika banjir hujan, kemudian itu lama surutnya, sehingga banjir yang paling terlama nanti dia. Biasanya dia bisa sampai
2 minggu untuk di daerah yang dataran rendah tersebut. Ya, Camar. Baik, Rudi, apakah ada kendala yang dihadapi oleh petugas untuk bisa mengevakuasi warga atau melaksanakan penyisiran di sana? Mengingat ini di layar yang Anda tampilkan saat ini, di visual yang Anda tampilkan, ini banyak sekali sampah, tidak hanya plastik namun juga ada daunan serta pepohonan ya, ranting-ranting. Ya, baik. Ini sambil sebelum saya jelaskan ya, ada 2 unit motornya di SMP Negeri Teluk Jambe dibiarkan oleh pemiliknya. Ya Pak, mungkin selama hilir mudik ada kendala nggak Pak? Untuk ini kayaknya tadi sampah tidak terlalu banyak nih, seperti sekarang sampah banyak. Ini menjadi kendala tidak Pak? Bagi sini pemeriksaan ini bukan kendala ya, jadi karena kita mengatasi sangat mudah sekali, nggak butuh waktu yang lama. Karena ada beberapa sampah yang seperti bambu ya, bambu tadi sebenarnya nggak mati, namun untuk menghilangkan bambu tersebut mesin kita matikan, bambunya dibersihkan, dikeluarkan, baru kita nyalakan lagi mesinnya. Supaya lancar ya Pak ya? Supaya lancar. Siap, baik. Tidak ada kendala. Ya Camar, barusan memang itu kendalanya banyak sampah. Kalau tadi saya pada saat melintas di awal pertama waktu mengevakuasi, ini masih bersih, nah ini di depannya bersih nih. Nah sepertinya memang tadi sampah itu banyak sangat menumpuk itu karena bergeser dari tempat ke tempat lain. Dan kalau di sekarang ini kondisinya cukup ini nih agak bersih ya. Tapi memang di sebelah kiri ini karena ini ada perkebunan pohon pisang ya. Jadi juga di sebelahnya itu area persawahan. Jadi memang selain merendam perumahan juga di sini sejumlah area hektaran sawah yang terendam banjir ya, yang cukup juga tinggi. Camar. Ya ini ada beberapa warga nih sepertinya menggunakan perahu karet yang mereka ini hilir mudik untuk keperluan keluarga mereka. Ya, saya akan terus melaju ke bagian depan yang terendam. Ya, karena kondisinya memang di sini. Ya. Ada mau kemana nih? Cari makan. Buka puasa. Buka puasa. Gak sahur. Oh iya, belum mereka puasa. Ya. Jadi mereka ingin mencari makan karena memang untuk dari dapur umum belum ada Camar. Jadi sehingga warga yang masih berada di dalam yang bertahan ini, mereka pada saat menjelang sore mereka pasti keluar. Nah ini untuk mempersiapkan, ada yang puasa dan ada yang memang tidak. Jadi mereka mempersiapkan untuk makan sore karena ini sudah menjelang sore. Jadi agar kalau sudah sore, nah sangat sulit nanti jalannya gelap di sini karena listrik dipadamkan sejak kemarin, jadi tidak ada aliran listrik dan sulit warga juga untuk berkomunikasi dengan keluarganya. Ya ini kondisi terkini, saudara, bahwa rumah-rumah warga. Ya, baik Rudi, kalau di Jabodetabek ini biasanya disiagakan. Kalau di Jabodetabek biasanya disiagakan pompa air untuk bisa menyedot air. Apakah di sana juga disiagakan juga atau masih belum karena masih tinggi intensitas airnya? Ya, Camar, kalau banjir di daerah Kalangligar itu dari dulu itu tidak pernah ada pompa. Ya, karena kenapa? Karena pembuangannya itu tidak ada, sangat sulit. Jadi ketika membuang air untuk mengalir aja sangat sulit dibuangnya. Jadi sehingga air itu lebih banyak yang mengendap, sehingga air lebih banyak bertahan lebih lama, Camar. Demikian, Camar. Karena pompa juga kalau difungsikan tidak akan berfungsi dengan maksimal, tidak ada pembuangan airnya. Baik, ya, Rudi, sesuai dengan yang Anda katakan ini di layar kaca kita lihat dari atas pantauan udara memang hampir seluruhnya masih terendam banjir. Terima kasih Rudi atas informasinya, nanti kita akan update kembali. Namun Anda tetap berhati-hati untuk melaporkan kepada kami. Terima kasih, selamat sore. Kita akan simak bersama. Ini adalah pemantauan yang dilakukan oleh rekan Rudi di sana. Rudi, selamat sore, bisa Anda ceritakan kembali kalau tadi Anda sudah berkeliling dan juga menyusuri sejumlah kawasan di Karangligar. Bagaimana dengan saat ini? Apakah betul ada evakuasi yang dilakukan terhadap warga di sana? Ya, Jamar, dapat kami informasikan. Kita setelah mobile ke sana beberapa pelosok untuk melihat. Ternyata di sini ada banyak warga yang bertahan. Dan di sini kita menemukan salah satu warga. Bahkan di situ ada sejumlah warga juga yang bertahan. Dan kita nanti akan tanyakan juga. Tapi di sini kita langsung kita tuju aja dan saya akan perlihatkan mereka. Nah ini, Camar. Ya,
Ya, ada warga yang memang ingin meminta bantuan dan mereka saat ini di ketinggian air ya. Ya. Ya, Camar, ini ada tim Basarnas ini. Nah, ini kita tanya. Oh ya. Ya. Kita mau tanya dulu. Maju. Ya, Bapak udah di sini dari kapan? Dari hari kemarin. Dari hari kemarin. Ya. Dari hari kemarin. Dari hari kemarin. Kenapa Bapak nggak mau mengungsi? Tadinya sih nggak akan gede segini. Nggak segini. Nah, Ya, rumah Bapak apa dalamnya? dalamnya banyak barang-barang. Banyak barang-barang. Ya, elektronik. Iya. Nggak, Bapak sekarang sama siapa? Sendiri atau sama keluarga? Sendiri. Ada lagi warga yang lain di sini? Paling ada yang masih bertahan. Bertahan, rumahnya tinggi gitu ya? Tinggi-tinggi. Iya. Nah, Bapak sekarang mau naik sekarang? Mau, boleh. Iya, boleh ya, sini ya. Iya. Siap. Ya, Camar, ini ada warga yang memang ini memang rumahnya cukup dalam ya. Jadi kita mau lihat warga ini sekarang sedang dievakuasi oleh Basarnas. Mereka mau tujuannya kemana? Rencananya dia akan mau diantarkan oleh Basarnas. Jadi ke tempat tujuannya. Ya. Ya. Mau. Ya. Jadi ya, Camar. Jadi emang warga ini dia bertahan karena tadinya tidak mengetahui bahwa ini air akan tinggi dan rencananya mereka akan minta diantarkan ke salah satu tempat. Mau diantarkan kemana, Pak? Oh, ada di sana memang. Ada. Ya. Ya, Camar. Jadi kita akan mengantarkan mereka ke yang lebih aman lagi karena di sana ada tempat yang lebih dataran di mana mereka tujuannya untuk ke famili saudaranya. Ya. Terkait dengan itu, berarti di sana sudah ada temennya atau saudaranya yang di utara? Padang Mengungsi ada yang Mengungsi di di sana. utara itu. Ada juga Iya, yang yang di sana. Kalau di barat. Jadi berarti yang ke utara ya. Ini yang RT pada ke situ semua. RT 1 ya. 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 Jadi Bapak sekarang mau pengen diantarin ke sana ya? Iya. Intinya nggak mengungsi ke tempat lain, berarti ke tempat pengungsian sana. Di sini pengungsian. Banyak Ada pengungsian di situ ya? Ada cuman seadanya. Seadanya. Iya. Iya. Tapi kita lihat di sini juga ada warga nggak di sini? Kemarin kita lihat di sini ada warga nih. Ada warga nggak nih? Oh, itu ada warga tuh. Ya. Pak, mau ngungsi nggak? Nggak. Nah, sepertinya ada warga di atas karena rumahnya lebih tinggi ya. Ya. Ya, Camar. Jadi emang di sini tempat pengungsian itu jauh dari titik lokasi banjir dan ini juga bisa digambarkan bahwa masjid saja tempat tadinya ini masjid tempat pengungsian karena kondisi air yang terus tinggi jadi sekarang sudah tidak dipergunakan lagi untuk pengungsi. Ya, ini rumah-rumah warga juga sudah mulai tinggalkan. Kemarin pengungsi dijadikan tempat pengungsi rumah-rumah ini. Iya, ya. Jadi rencana. Tapi Bapak puasa hari ini? Puasa ya? Puasa. Nah, kemarin makan dari mana, Pak? Sahur bareng. Oh ya. Harus sama-sama. Iya, Malam masak kalau nggak makan ya. Iya. Masak. seadanya aja. Seadanya aja. Nanti balik lagi kan udah gini. Ini kan tinggi. Kalau suruh balik lagi. Masih tinggi ya? Ini 2 meteran, rumah Bapak 2 meteran. Sekarang udah mulai surut ya. Oh, ini nggak ada. Ini tempat pengungsian dari ini. Oh, itu ada pengungsian ya? Banyak ya Pak ya? Sini pengungsi ya? Warga ya? Oh, itu rumah warga.
Ya. Iya, Camar, saya juga melihat di sana banyak ini ya, banyak ada beberapa warga yang sedang berenang. Apakah mereka itu berenang ataukah mereka mencari sesuatu? Karena di situ memang ada tempat tempat pengungsian ya. Sepertinya ternyata itu anak-anak lagi sedang bermain air. Iya. Nah, ini juga ada warga. Kemungkinan warga di sini juga ada, apakah di sini nanti ada yang mau dievakuasi karena kondisi saat ini masih tinggi. Ya, ternyata anak-anak sedang bermain air. Udah dapat bantuan belum, Bapak? Belum sama sekali. Iya. Beli. Sekarang ini ada warung-warung masih ada yang buka? Ada yang buka. Iya. Ini tempatnya. Setelah lagi kita sampai. Ya. Ya, sepertinya ini ada warga yang memang ya, gue mau kemana? Pulang ke rumah. Rumahnya kan masih banjir. Katanya udah. Udah apa? Agak surutan dikit. Iya. Kenapa? Enggak, saya. Oh, sebenarnya udah ke masjid balik lagi. Di mana, Pak? Tinggalnya di masjid tadi itu. Masjid yang mana? Dan tadi kita naik itu. Oh, yang hijau. Oh. Oh iya. Ya, ditanya. Di situ aja. Ya udah. Ya, Rudi, Anda sempat sampaikan bahwasannya banjir di kawasan yang Anda saat ini pantau, ini terjadi karena Sungai Cibeet. Apakah karena adanya pendangkalan sungai di sana atau seperti apa, Rudi? Kalau kita melihat itu dari tahun ke tahun, Sungai Cibeet itu memang tidak terlalu besar ya, beda dengan Sungai Citarum. Jadi memang kecil itu kemudian juga dangkal. Terus kemudian juga banyak kelokan ya, artinya di situ air ketika pada saat air sangat banyak sehingga debit air itu tidak langsung begitu mengalir, sehingga karena selain dangkal juga memang Sungai Cibeet itu dari dulu itu sangat kecil, Camar. Ya, beda dengan Sungai Citarum itu lebih besar dia. Walaupun ada dangkal tapi dia masih ada ini ya, sungainya lebih mengalir, lebih deras. Ya, Camar, itu yang dapat kami sampaikan. Ya, Camar, ini terus kita menginformasikan ini warga yang kita bawa ini ternyata dia ingin ditempatkan di sana, minta dihantarkan di salah satu tempat. Jadi tadi ada masjid di situ, jadi dia minta dihantarkan ke situ karena memang di situ dia ingin diturunkan di situ ya, Camar. Jadi memang kalau kita melihat di sini banyak warga ya di sini. Ternyata di sini datarannya di sini saya baru mengunjungi nih. Jadi kalau saya lihat di sini ada beberapa rumah yang cukup tinggi. Nah, di sana dijadikan tempat pengungsian. Sepertinya cukup banyak yang saya lihat, yang saya tunjukkan ke sana itu banyak pengungsinya, banyak orang-orang yang sedang berkumpul. Ya. Atas informasinya nanti kita akan saksikan kembali update dari sana dan selamat bertugas kembali.